Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Romadoni dari kelas TIB angkatan 2024. Pada video ini saya akan melakukan praktikum ketiga dari mata kuliah jaringan komputer, materi static routing. Untuk panduannya saya di sini menggunakan modul atau panduan dari Pak Agus selaku dosen jaringan komputer. Pertama kita buat skenario seperti ini di aplikasi Cisco pakai tracer ya. Di sini. Nah, seperti ini saya sudah membuatnya sebelumnya dengan sedikit penyesuaian. Di sini menggunakan 3 router dari router PT ya. Kemudian pada router 3 terhubung ke server 1, server 2, router 1 terhubung ke PC 1, PC 2 dan router 3 terhubung pada PC 3. Masing-masing IP-nya nanti akan disetting seperti di sini. Pada PC 1 menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask sekian 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 dengan akhiran 192 dan default gateway 192.168.1.62 sesuai dengan IP dari router PT yang pertama. Untuk PC 2 menggunakan akhiran 65, kemudian subnet masknya 192, default gateway-nya menggunakan 126. Untuk PC 3 karena terhubung ke router 2 menggunakan default gateway 254, IP address-nya 129 dan subnet mask-nya 128 karena di sini sesuai dengan modul menggunakan slash 24 slash 25 ya, menggunakan slash 25 sehingga pada PC 3 menggunakan akhiran 128 pada subnet masknya. Sehingga pada router 2 PC 3 di sini terhubung ke Fast Ethernet 0 ya. Nah, di sini IP address-nya pakai 254 untuk router 2 dan subnet mask-nya menggunakan 128. Beda dengan PC router 1 yang menggunakan subnet mask di sini menggunakan subnet mask 192 karena di sini menggunakan slash 26. Kemudian Fast Ethernet 0 untuk terhubung ke PC 1 dan Fast Ethernet 2 untuk terhubung ke PC 2. Selanjutnya lakukan settingan juga pada server di sini. Server 1 menggunakan settingan sebagai berikut dan server 2 menggunakan settingan sebagai berikut. Selanjutnya untuk router masing-masing di router 3 server terhubung melalui Fast Ethernet 0 di sini ya dengan settingan default ya sesuai dengan IP address masing-masing. Router 1 terhubung ke Fast Ethernet 0 dan router 2 dan server 2 maaf. Server 1 terhubung ke Fast Ethernet 0, server 2 terhubung melalui Fast Ethernet 1. Selanjutnya lakukan juga settingan statik di sini. Contoh pada statik dari router 1 di sini untuk menghubungkan jalur routernya dari 168.128 untuk terhubung ke lokal dari jaringan router 2 di sini 128 melalui jalur 333333 yang mana itu bentar, itu dari mana ya? Bentar, ini dari PC router 1 ke router 2 terhubung melalui serial 2 di sini melalui interface serial 2 dengan IP 222 dan di sini juga menggunakan IP 222. Nah,
Di sini untuk serial 3 dari router 2 terhubung ke router 3 serial 2, 23 23 23. Dan untuk serial 3 dari router 3 terhubung ke router 1 serial 3. Nah, kemudian lakukan setting routing di sini menghubungkan jalurnya. Di sini ya 168.1.128 melalui jalur 222 tadi. Ini yang 333 ini sebelumnya belum di remove ya. Bekas percobaan sebelumnya, namun diganti ke IP 2222 ke area sini, ke area router 2, lalu IP 333 ini ke area sini, router 3. Lalu pada router 2 juga demikian, sama ya, ini ke /64 ini ke sini, ke router 1, kemudian sini ke router 3. Router 3 juga demikian, terhubung ke router 1 dan router 2. Nah, setelah semua IP telah diatur dan hubungannya juga sudah, selanjutnya di sini kita akan melakukan simulasi dengan semua skenario ini. Ada sekitar 12 skenario di sini. Jadi saya sudah memetakan semuanya, mulai dari satu saja, mulai dari skenario pertama, mengirim PTU, simple PTU, paket PTU ini dari PC 1 ke PC 2. Dan langsung saja kita coba. Nantinya paket akan terkirim, akan dilempar terlebih dahulu ke router, kemudian router akan mencari IP yang dimaksudkan dari paket tersebut. Lalu PC 2 akan merespon dan lalu kemudian router 1 akan menerima respon dari PC 2 dan mengirimkan paket ke PC 2. Setelah itu PC 2 akan mengembalikan respon ke router 1, kemudian dilempar kembali ke PC 1 sebagai tanda bahwa PC 2 telah menerima paket tersebut. Untuk simulasinya seperti ini. Dilempar ke router 1, kemudian dilempar ke PC 2 selaku IP yang dituju dari PC 1. Kemudian PC 2 akan merespon bahwa pesan tersebut telah selesai diterima ke router 1 dan akan dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, proses selesai berarti konfigurasi IP yang telah dilakukan sebelumnya sudah tepat di sini. Kemudian kita coba ke skenario 2. Skenario selanjutnya mengirim paket dari PC 1 ke PC 3. Berarti nanti akan dilempar dari router 1 ke router 2 ya. Langsung kita mulai. PC 1 akan mengirim paket ke router 1. Kemudian router 1 akan mencari hubungan dan melemparnya ke router 3. Router 3 menangkap sinyal dari router 2 dan router 3 mengirim paket ke router 2. Kemudian router 2 mengirim ke PC 3. Setelah itu PC 3 akan merespon sinyal bahwa pesan telah tersampaikan ke router 2, kemudian akan dilempar ke router 1 dan dikembalikan ke PC 1. Nah, skenario ini juga berhasil. Lanjut ke skenario 2 dari PC 1 ke server 1. Berarti nanti dari router 1 akan terkirim ke router 3 menuju server 1 ya. Langsung kita mulai. Ya, ke PC 1 ke router 1, kemudian dilempar ke router 3. Nah, setelah itu router 3 akan mengirim ke server 1 sesuai dengan alamat IP
bentar, di sini ada terjadi kesalahan, gagal terkirim. Kita coba lagi, dilempar ke router 1 dari PC 1, kemudian dilempar lagi ke router 3. Setelah itu akan dilempar ke server 1. Nah, setelah itu server 1 akan mengembalikan bahwa respon bahwa pesan telah diterima kembali ke router 3, terus dilempar ke router 1, kemudian sampai ke PC 1 lagi. Ya, di sini skenario selesai. Sukses ya alurnya. Komunikasi dua arah sudah terjadi. Kemudian lanjut ke skenario ketiga. Dari PC 1 ke server 2. Kita lihat koneksinya bagaimana. Dari PC 1 akan dilempar ke router 1, kemudian ke router 3. Di sini terjadi masalah lagi ya. Kita reset lagi. Kemudian jalankan. Paket sampai ke router 3. Setelah itu harusnya terlempar ke server 2. Ya, sudah. Kemudian server 2 akan mengirim respon ke router 3, kemudian ke router 1, dan dilempar ke PC 1. Ya, sudah. Koneksi berhasil untuk skenario ketiga, walau ada sedikit masalah tadi. Terus lanjut ke skenario 4. Coba komunikasi dari PC 3 ke PC 1. Seharusnya bisa, karena tadi kan sudah dari PC 1 ke PC 3. Kita coba langsung rutenya. Berarti dari PC 3 akan dilempar ke router 2. Kemudian router 2 akan melempar melalui langsung ke router 1 ke PC 1. Ya. Kemudian PC 1 akan memberikan respon dilempar melalui router 1. Selanjutnya ke router 2 dan dikembalikan ke PC 3. Ya, berhasil. Selanjutnya untuk skenario kelima, dari PC 3 ke PC 2. Kita percepat saja. Dari PC 3 melalui router 2, kemudian ke router 1, dan dilempar ke PC 2. Seharusnya PC 2 akan memberikan respon lagi ke router 1, kemudian router 2, melalui router 3 ya, maaf. Kemudian ke router 2, terus sampai ke PC 3. Nah, lalu next skenario ke-6, dari PC 3 ke server 1, melalui router 2, kemudian dilempar ke router 3, dilempar lagi ke server 1, tempat tujuan. Kemudian server 1 akan mengirim respon melalui router 3 menuju router 2 dan dikembalikan ke PC 3. Yap, selesai. Kemudian masuk ke skenario ke-7, dari PC 3 ke server 2. Sama seperti tadi. Dilempar hingga ke router 3, kemudian dilempar ke server 2 tempat tujuannya. Kemudian server 2 akan mengirim respon melalui router 3, router 2, dan dikembalikan ke PC 3. Di sini skenario juga berhasil. Coba skenario selanjutnya, dari server 1 ke server 2. Ya. Karena ini lokal harusnya aman. Dari server 1 melalui router 3 menuju server 2 dan
akan mengembalikan respon dari server 2 ke router 3 kembali ke server 1. Di sini komunikasi juga aman. Masuk ke skenario 9. Dari server 1 menuju PC 1. Sini ya, melalui router 3 ke router 1 menuju PC 1. Kirim respon aman, kemudian mengembalikan respons ke server 1. Di sini komunikasinya juga aman. Selanjutnya, skenario ke-10 dari server 1 ke PC 2. Dari router, kemudian ke router 1 ke PC 2. Oke, aman. Kemudian dari PC 2 ke router 1, kembalikan ke router 3 dan server 1. Oke, terakhir skenario ke-12 ya, sekarang mulai dari 0. Dari server 1 ke PC 3. Kita coba melalui router 3 ke router 2, kemudian dikirim ke PC 3. Iya. Kemudian kembalikan respons ke router 2, router 3, kemudian server 1. Oke. Nah, semua skenario dari modul yang ada di sini sudah dilakukan semua, dan semua skenario berhasil dijalankan, berarti berhasil melakukan komunikasi dua arah antara PC 1 ke PC 2 ke PC 3 ataupun ke server melalui jaringan router ini menggunakan sistem routing statik ya. Sistem komunikasi dua arah selesai. Itu artinya ya, berarti sekian dulu hasil praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.